Santapan Harian Jumat 22 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, bukan hanya dengan kata, tetapi tindakan. Ya Bapa, pimpinlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10-23. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Sahabat Scripture Union Indonesia, kokohnya bangunan sangat bergantung pada fondasinya. Untuk membangun fondasi, kita harus mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut. Misalnya, agar bangunan tetap kokoh berdiri di tengah gempa, kita perlu fondasi anti gempa. Jika fondasi yang tepat begitu penting bagi bangunan fisik, apa yang menjadi dasar bait Allah? Paulus adalah perintis jemaat di Korintus. Hal ini terlihat saat ia menceritakan bahwa ia telah meletakkan dasar yang sesuai dengan anugerah Allah, yakni Yesus Kristus. Pemimpin rohani lainnya yang meneruskan pelayanan Paulus menggunakan bahan yang berbeda, tetapi mereka membangun di atas satu dasar yang sama. Apa yang mereka bangun? Bait Allah, tepatnya jemaat. Dalam diri merekalah Roh Kudus tinggal. Ia mengingatkan bahwa semua pelayanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang membangun dan hasilnya tahan uji akan mendapat upah. Namun, orang yang pekerjaannya tidak tahan uji akan rugi. Dan yang malah menghancurkan
bait Allah akan menghadapi kebinasaan. Paulus menyebut dirinya ahli bangunan yang terampil karena ia menggunakan fondasi yang terkuat dan bahan yang tahan uji. Kristus adalah fondasi iman orang percaya. Dan orang percaya dibangun bukan dengan hikmat dunia ataupun kesombongan, melainkan hikmat Allah dan kesadaran diri sebagai milik Kristus. Setiap orang memiliki respon berbeda-beda setelah menerima Injil. Apapun respon kita, semuanya akan diuji oleh Allah. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Penting bagi kita untuk merespon firman Tuhan dengan hikmat Allah. Setiap kali kita bergereja, ingatlah, gereja adalah satu kesatuan bait Allah di mana Allah tinggal. Inilah tujuan gereja dibangun, yakni menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita terus membuka hati kita untuk terus dibangun oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Biarlah Kristus terus menjadi fondasi iman dan hidup kita. Biarlah kita terus bertumbuh bagai bangunan yang kokoh dan tahan uji. Kiranya Allah menolong kita untuk berpegang teguh dalam iman di tengah guncangan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang membangun hidup kami. Dan kini kami terus membuka hati agar dibentuk oleh karya Roh Kudus-Mu setiap hari. Biarlah Sang Kristus menjadi fondasi iman dan kehidupan kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mampukanlah kami bertumbuh menjadi bangunan yang kokoh dan tahan uji di dalam Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.